membahas mengenai kerangka keterampilan dalam pekerjaan sosial yang kita sebut sebagai body of skill. Untuk menerapkan pengetahuan-pengetahuan dan nilai-nilai di dalam pekerjaan sosial, maka seorang pekerja sosial itu harus memiliki beberapa keterampilan. Ada yang disebut dengan keterampilan dasar yang harus dikuasai oleh pekerja sosial. Keterampilan dasar ini dikemukakan oleh Armando Morales dan Bradford Schiffer yang meliputi yang pertama adalah Basic Helping Skills, merupakan penerapan skill atau keterampilan dalam berhubungan dengan klien, baik dalam cara bertindaknya maupun hal-hal yang lainnya yang rasional. Kemudian, keterampilan dasar yang kedua adalah engagement skills. Engagement skills ini merupakan proses melayani orang sebelum menjadi klien. Pekerja sosial dapat menjelaskan pelayanan apa saja yang ada pada lembaga tempat pekerja sosial berada. Keterampilan yang ketiga sebagai keterampilan dasar yaitu observation skills, yakni keterampilan untuk melakukan pengamatan. Pekerja sosial bukan hanya dituntut untuk mengamati secara kasat mata saja ataupun melalui telinga saja, melainkan juga keterampilan untuk mengamati dengan hati. Keterampilan dasar yang keempat adalah communication skills, yaitu kemampuan berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi baik secara verbal maupun komunikasi yang nonverbal, termasuk juga di dalamnya keterampilan untuk mendengarkan. Keterampilan dasar yang kelima adalah empathy skills, yaitu keterampilan-keterampilan untuk merasakan apa yang sedang dirasakan oleh orang lain. Keterampilan yang selanjutnya adalah dikemukakan oleh Naomi Brill dan Leonora Serafica. Mereka mengemukakan keterampilan pekerjaan sosial. Yang pertama adalah differential diagnosis. Keterampilan ini berhubungan dengan kemampuan pekerja sosial untuk memahami keunikan klien, serta situasinya, serta menyesuaikan tekniknya terhadap klien. Kemudian, keterampilan pekerjaan sosial yang kedua adalah timing, di mana pekerja sosial itu harus mempunyai keterampilan untuk merencanakan dan menggunakan waktu secara tepat. Keterampilan yang ketiga adalah partialization. Dalam keterampilan ini, pekerja sosial harus mempunyai keterampilan untuk memisah-misahkan masalah serta membantu klien memikirkan masalah itu dan memutuskan di mana titik mulai penanganan masalahnya. Yang keempat adalah keterampilan fokus. Pekerja sosial harus mampu memfokuskan salah satu dimensi sebagai point of entry. Keterampilan yang kelima yakni keterampilan establishing partnership. Keterampilan ini berhubungan dengan kerja bersama antara pekerja sosial dengan klien dalam memahami tugas-tugas dan peranan-peranan satu sama lainnya. Keterampilan yang terakhir adalah struktur. Kemampuan pekerja sosial untuk menentukan setting dan batas-batas yang dapat lebih berguna terhadap pekerjaan yang akan dilakukan. Demikian beberapa keterampilan yang harus dimiliki oleh pekerja sosial sebagai body of skill dalam pekerjaan sosial. Terima kasih.